Shalom warga kerajaan, ada beberapa perkataan kuasa di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu adalah dinamis, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang kedua adalah exousia, authority, itu yang akan kita bicarakan. Masih ada lagi yang lain, kratos, kekuatan. Ada isko, kuasa efektif daripada doa orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah begini. Yesus pernah ditanya, dengan otoritas mana kamu melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Kita harus tahu dalam Matius 21 ketika Yesus masuk ke yaitu ke Yerusalem melalui Golden Gate. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bait Allah. Dan dia lakukan apa di sana? Dia ini langsung lakukan seperti KPK, saudara ya. Dia membalikkan meja-meja penukar uang, kita tahu itu sumber korupsi semuanya. Lalu kemudian melepaskan penjual burung merpati, domba, lembu dan sebagainya. Seperti saudara tahu, sumber korupsi ada justru di dalam Bait Allah. Siapa koruptor utama? Hanas dan Kayafas. Dan mereka, saudaraku, kalau ada orang tidak memberikan persembahan, mereka berkata, oh tidak baik. Sebab ini kafir katanya. Sebab yang berlaku waktu itu kan mata uang Romawi ya. Ada wajah dan tulisan Kaisar. Karena itu mereka menjual yaitu mata uang kuno pada zaman kerajaan David dan Solomon. Tapi harganya pasti dilipat gandakan. Demikian juga kalau orang membawa domba kambing. Kurang baik ini. Tidak layak. Karena ini ada cacatnya. Bisa aja dicari begitu. Dan Yesus sangat murka, dia berkata, rumahku ya seharusnya jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Dan pada saat itu saudaraku bahkan orang buta dan orang lumpuh yang dibuat peraturan tidak boleh masuk Bait Allah disembuhkan semua. Di dalam Bait Allah waktu itu tidak ada puji-pujian, anak-anak kecil memuji Tuhan. Tidak ada yaitu peraturan-peraturan yang begitu ketat yang agamawi seperti itu. Dan mereka tanya, dengan otoritas mana? Dan dari siapa kamu terima otoritas itu? Kita tahu bahwa authority berasal dari akar kata author. Author itu adalah katakan penulis buku ataupun pencipta. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan sang pencipta sendiri, saudaraku. Ya, otomatis dia punya otoritas. Dalam Matius pasal 7, semua orang terkagum-kagum bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya power, tidak punya authority. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut kamu, maka Yohanes Pembaptis itu otoritasnya dari surga atau dari manusia? Mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka katakan dari surga, kenapa kamu tidak percaya padanya? Tapi kalau berkata dari manusia, takut pada orang banyak. Takut akan manusia, itu akan membuat banyak orang kompromi pada hari-hari ini. Banyak orang terutama di Amerika, itu tidak boleh salah. Manggil orang transgender. Kalau laki-laki jadi perempuan, tidak boleh panggil he, dia harus dipanggil she. Saya mau beritahu pada saudara, takut akan manusia adalah jerat. Tiru Tuhan Yesus, dia tahu otoritas datang dari Bapaknya. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga kita juga dapat power of authority. Kalau kita melakukan dalam nama Raja itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Karena itu saudara, hiduplah dalam otoritas Tuhan. Dan jangan takut yaitu untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa dahsyat. Puji Tuhan kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Coba berikan salam minimal 5 orang. Katakan, welcome to the kingdom of God. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Selamat kita menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu Tuhan.
Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Satu yang menjadi kerinduan kami Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup semakin hari, semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Kamu hidup Tuhan, hidup kami serupa dengan Engkau. Terima kasih kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa korban syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini juga Tuhan, tak lupa kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati negeri kami. Shalom atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Indonesia ada dalam genggaman Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik atas bangsa kami. Berkati para pemimpin kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap mereka. Supaya mereka boleh mengemban tugas mereka dengan takut dan gentar akan nama-Mu. Berkati kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan Allah terjadi atas kota ini. Bahkan gereja-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati gembala sidang di tempat ini. Berkati gembala senior kami Bapak Pendeta Timotius Arifin. Bersama dengan ibu para penatua yang ada. Gembala rayon yang ada. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan setiap kami boleh mengalami lawatan Allah. Terima kasih Bapak. Biarlah hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya perjumpaan dengan Engkau akan mengubahkan kehidupan kami. Akan membuat hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari katakan Bapakku datang.
jiwaku. Dan janganlah lupakan kebaikan. Janganlah lupakan kebaikan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmurkan namanya yang kudus. Haleluya. Kau ditinggikan, ditinggikan. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau Rajaku, Engkau Rajaku. Yang bertata, Kau yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi katakan dimuliakan namamu Tuhan. Engkau Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertata, Kau yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tepuk tangan bagi Sang Raja. Haleluya. selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh. Yes, di bawah kaki. Kuasa
kasih Tuhan. Haleluya. Ya namanya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan. Hadir-Mu
semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan, Bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena Bukan karena kekuatanku. kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Semuanya anugerah-Mu Tuhan tercurah bagi kami, kebaikan-Mu Bapa, pertolongan-Mu, mujizat-Mu terjadi. Mari terima anugerah-Nya, terima kasih karunia, terima anugerah dan kebaikan-Nya, sembah Dia. Ora bara 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 bara. Ora masyana namo. Haleluya. Anugerah-Mu tercurah di tempat ini. Haleluya. Ora la la bara la la bara la la bara. Ya sembah Dia, sembah lebih lagi pastikan kau berjumpa dengan Tuhan. Pastikan kau bertemu dengan Dia, Raja segala raja. Ora bara 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 la la bara la la bara la la bara la. Sirianamo. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Biar hari ini Tuhan anugerah-Mu dicurahkan Bapa. Kami yang datang dengan letih lesu berbeban berat, Tuhan angkat beban kami. Tuhan berikan kami kelegaan. Tuhan juga berikan kami penghiburan dan kekuatan Bapa. Sesungguhnya kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Hari ini kami perlu anugerah Tuhan. Kami butuh invisible hand. Tangan yang tidak nampak itu menopang kami, yaitu tangan Allah sendiri yang penuh dengan kasih. Yang mengangkat kami Bapa, yang merangkul kami Tuhan, yang memeluk dan mendekap kami Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu hari ini Tuhan. Jamah umat-Mu Bapa, sementara kami Tuhan menyembah dan memuji Tuhan. Hadirat Tuhan dicurahkan, kami menikmati Engkau di tempat ini. Menikmati pribadi-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati kasih-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, Aku akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini. Sampaikan kepada kami, tuntun kami Tuhan, beritahu jika kami tidak tahu, ajar kami Tuhan untuk mengenal kebenaran demi kebenaran. Sebab kami tahu Tuhan, tantangan ke depan bukan sesuatu yang mudah. Namun bersama dengan Tuhan, kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan terlebih nanti Tuhan, ketika masuk dalam hati kami
Kami mampu melakukan firman-Mu oleh karena kekuatan-Mu, bukan karena kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu sebelum duduk. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu ya. Shalom semuanya. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saya juga hari ini berbeda. Ya, ada berkat, itu berkat anak soleh namanya, saudara. Ya, berkat ulang tahun, saudara. Wah, enggak nyangka ya, ada yang memperhatikan dan memang mungkin penampilan perlu diubah dikit ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang memelihara kita sampai detik ini. Walaupun di masa-masa sulit, masa-masa sukar, namun saya selalu ingatkan bahwa kita sedang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan yes. Woo! Saudara, di bulan April ini kita akan banyak berbicara tentang the source of authority. Nah, atau sumber otoritas. Saudara kalau cek dalam bahasa Inggrisnya, dalam Matius pasal 28 ayat 18, jangan katakan, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Jadi kata di sana adalah all authority, ya. Seluruh otoritas. Nanti kita akan baca ayat bacaan kita hari ini. Ya, kita baca sama-sama ya dalam terjemahan Indonesia supaya nanti saudara saya tuntut saudara mengerti. Nah, dalam kurung jangan dibaca ya. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Matius 28 ayat yang ke-18, 2-3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara yang kasih Tuhan, ada hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama-tama Allah berikan itu kepada Yesus Kristus. Sebagai pribadi yang bangkit dari antara orang mati, saudara. Sehingga saudara dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian, dia juga mengalahkan kemustahilan. Dia juga saudara ingin membuktikan bahwa dia Allah atas segala alam. Ya, hukum alam dilawan oleh dia, saudara ya. Saudara tahu kalau orang berjalan di atas air itu mustahil, saudara. Tetapi Yesus bisa berjalan di atas air. Dan siapa lagi bisa berjalan di atas air? Petrus. Artinya begini, kalau Petrus bisa berjalan di atas air, kita juga bisa berjalan di atas air. Dalam arti begini, kita akan berjalan di atas ketidakmungkinan. Amin. Dan saya percaya itu saudara, bahwa ternyata begini saudara, Allah Bapa ingin menyatakan saudara kepada kita semuanya, bahwa yang kita sembah hari ini itu memiliki otoritas yang luar biasa. Dan otoritas itu juga diberikan kepada kita. Nah saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita ada yang banyak yang kabur saudara mengenai kuasa dan otoritas ya. Ini berbeda. Kuasa dan otoritas itu berbeda saudara. Jadi sesuatu yang sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Alkitab kita itu selalu kuasa, tidak pernah ada kata otoritas saudara. Nah mari kita lihat saudara dalam Alkitab ya terjemahan kata kuasa ya. Saya mau bagikan kepada saudara. Dalam bahasa Yunani itu adalah seperti tadi kita baca ya dalam Matius pasal 28 ayat 18 diterjemahkan dari kata exousia ya yang mempunyai arti yaitu memiliki hak untuk melakukan dan mengatur atau mengatur sesuatu dan harus ditaati. Kemudian bahasa Yunani power atau kuasa diterjemahkan dari kata dunamis ya yang artinya sebuah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diingini. Saudara yang kasih Tuhan, tahukah saudara bahwa otoritas ini berbeda dengan kuasa? Nah, otoritas itu diberikan saudara. Otoritas itu diwewenangkan oleh lembaga. Seperti halnya tadi pagi saya bagikan saudara. Banyak orang saudara punya kuasa tapi tidak punya otoritas. Ya, saya contohkan saudara. Bahwa banyak kapolda ya yang sedikit tanda kutip gitu ya atau kepala kepolisian ya, kita tidak menyudutkan orang saudara. Jika dia bermasalah maka dia akan ditarik walaupun pangkat 2 bintang saudara ya, maka dia akan ditarik di Pamen ya, di Mabes Polri saudara. Itu contoh. Dan saudara segala otoritas kekapoldoannya saudara ya itu dicabut ya, dicabut dan dia tidak lagi menguasai teritori waktu itu. Nah apa yang terjadi saudara ketika seorang Kapolri mengangkat seorang Kapolda, maka saudara dia berikan tongkat, dia berikan lencana, dia berikan tanda bahwa dia seorang Kapolda.
Saudara, kepolisian kita tentu diperlengkapi juga saudara. Dengan cara menembak, ilmu pengetahuan tentang hukum, cara untuk menindak dan lain sebagainya saudara. Nah, hari ini saudara kita mengerti bahwa otoritas itu diberikan kepada Kapolda untuk menguasai saudara daerah teritorial sebuah provinsi. Dan pangkatnya biasanya bintang 2. Namun ketika bintang 2 ini saudara digeser ke Pamen, dia sudah tidak ada lagi otoritas, ya, melemah walaupun pangkatnya sama, bintang 2, ya, walaupun sama, tapi duduk di Pamen, saudara, tidak punya kuasa, tidak punya otoriti, tidak punya otoritas. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika bintang 2 ini ditempatkan, saudara, dalam sebuah teritori provinsi menjadi Kapolda, maka saudara dia punya kekuasaan. Artinya begini, saudara, bahwa otoritas itu pasti orang akan diperlengkapi juga dengan kuasa. Tapi orang yang punya kuasa belum tentu punya otoritas. Ya, saya ulangi saudara. Orang yang punya kuasa belum tentu punya otoritas. Tetapi orang yang berotoritas pasti punya kuasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mengerti ini. Bahwa Tuhan Yesus kita saudara diberikan otoritas yang tinggi sekali. Hak wewenang saudara. Untuk dia saudara dikatakan bahwa dia segala kuasa di bumi dan di sorga itu diberikan kepada dia. Saudara, hari-hari ini berkembang teologi atau Kristen progresif. Saudara dengar itu ya? Kristen progresif mengatakan begini saudara. Yang penting berbuat baik. Di luar kepercayaan kita, di luar kekristenan itu bisa masuk sorga. Yang penting berbuat baik. Hati-hati saudara ya. Banyak yang percaya begitu. Ada lagi saudara yang seolah-olah dia seorang penginjil dan dia katakan yang penting itu ada kasih dalam kehidupan kita. Kasih itu adalah Allah. Kalau sudah ada kasih dalam diri kita, maka yang terjadi begini, bahwa sebenarnya Allah sudah ada dalam diri kita. Tidak perlu saudara ke gereja, tidak perlu saudara datang beribadah. Yang penting saudara punya kasih, maka saudara sudah menjadi milik Tuhan. Saudara hati-hati dengan pengajaran ini, bahwa Tuhan tadi di dalam ayat sebelumnya bahwa segala kuasa itu diberikan kepada Yesus Kristus. Dan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan begini saudara, bahwa kehidupan kita, Tuhan juga taruh otoritas dan kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kemudian ada yang bertanya begini, ya seperti Coach Cincy ya. Coach Cincy tanya begini saudara, Pak bagaimana kalau yoga, pernapasan itu boleh nggak? Gitu ya saudara. Pertanyaan seperti itu. Saudara ada sebuah buku saudara, kalau tidak salah dikarang oleh Donald Guthrie, ya, bahwa dia dikatakan sana kebenaran itu milik Allah. Dulu saudara, rock ya, musik rock cadas ini saudara ya. Orang dulu anti, kenapa? Karena diklaim oleh iblis, diklaim oleh Lucifer bahwa itu adalah musiknya setan. Dulu kan kita, pengertian kita enggak punya wawasan seperti itu. Dan ternyata begini saudara, bahwa musik cadas apapun jenis musiknya saudara, itu sebenarnya miliknya Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi dicuri oleh iblis saudara, untuk apa? Untuk menghipnotis orang. Untuk mengimpartasikan atau saudara menyebarkan ajarannya. Orang bisa sempoyongan, orang terhipnotis, orang bisa godek-godek saudara dan lain sebagainya karena musik tadi. Padahal itu miliknya Tuhan. Jadi seluruh kebenaran dalam kehidupan kita itu milik Tuhan. Sama seperti tadi yoga, Coach Cincy. Ya, aslinya itu meditasi. Mungkin nanti diganti namanya, bukan klub yoga, klub pernapasan gitu saudara ya. Karena kalau sudah berbicara yoga itu sudah dicampur adukan oleh penyembahan dan lain sebagainya. Tuhan ajarkan kita juga untuk meditasi, untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, tapi dengan cara yang benar. Nah, ini dicuri oleh iblis saudara, sehingga dipakai oleh iblis untuk apa? Penyembahan mereka. Iblis itu suka mencuri. Haleluya. Iblis tugasnya apa saudara? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Hal-hal yang benar dicuri oleh dia dan kemudian saudara disebarkan dan dikatakan ini milik saya. Padahal tidak saudara. Iblis itu suka nipu. Haleluya. Ayo coba katakan kanan kiri, jangan ditipu oleh iblis. Jangan mau ditipu oleh iblis. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ayo kita mengerti hari ini bahwa Tuhan Yesus Kristus diberikan otoritas dan kuasa saudara untuk
berada saudara, saya ulang ya. Nah, segala kuasa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, kita juga saudara, Tuhan mau kita memiliki otoritas dan kuasa yang sama. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, otoritas dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan begini saudara. Yang pertama itu adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan tugasnya. Seperti tadi ya, seorang kepala polisian daerah, Kapolda. Kemudian hak untuk bertindak. Kemudian kekuasaan atau wewenang. Kemudian hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Saudara, di sana ada baju seragam kepolisian. Seperti tadi Pak Arifin katakan, ya saudara kalau lihat ada orang yang pakai pakaian sipil, kemudian tiba-tiba bawa peluit, prit di perempatan alun-alun sama Zainal Abidin itu saudara, ya betul ya Zainal Abidin. Oh Zainal Arifin ya. Nggak pakai baju seragam, saudara mungkin bilang ini orang gendeng ini. Kenapa? Karena tidak pakai seragam, tidak memakai otoritasnya. Coba dia saudara, walaupun dia polisi, soal mungkin katakan ini orang ini ngaco ini, kok ngatur-ngatur lalu lintas, siapa dia? Tapi kalau orang yang sama saudara, mengatur lalu lintas dengan pakaian seragam, maka apa yang terjadi? Saudara pasti yang enggak pakai helm langsung lari ngibrit saudara. Putar kiri, putar kanan, bingung saudara. Ya, kemudian saudara begitu mungkin orangnya kecil, ya orangnya enggak badan kekar saudara. Begitu prit gini saudara, saudara pasti berhenti. Tapi kalau dia enggak pakai seragam saudara, maka saudara ini siapa nih, tabrak aja gitu saudara ya. Nah seperti itulah otoritas ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita memiliki otoritas, bukan hanya sekedar kuasa. Makanya saudara kuasa itu bisa dipelajari ya. Banyak orang saudara seperti halnya anak-anak Skewa ya, yang tidak percaya Yesus, mungkin sok berkuasa, mungkin dia belajar ilmu sejak zaman ilmu tentang perdukunan dan lain sebagainya. Dia ngusir setan pakai nama Yesus saudara, padahal tidak diberikan otoritas. Apa yang terjadi saudara? Iblis katakan begini, hei kamu siapa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Ini orang tidak diberi otoritas. Ya, saya percaya saudara, setiap kita diberikan otoritas dan juga kuasa. Dan nanti kita akan lihat apa yang harus kita lakukan saudara, tentang otoritas dan kuasa ini. Supaya kita juga tidak kabur. Karena banyak orang, oh saya punya kuasa, saya punya otoritas, tapi kegunaannya tidak jelas. Nah kita akan lihat yang pertama begini saudara, yang Tuhan ajarkan dan Tuhan taruh dalam hati saya. Yang pertama begini, miliki relasi dengan Tuhan atau sang pemberi otoritas. Nah 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, ayat ini seringkali dikaitkan dengan orang-orang yang mabuk, perokok, narkoba, merusak diri sendiri. Tapi saudara, sebenarnya menurut saya ini lebih dalam lagi saudara. Ini maknanya tajam dan dalam banget saudara. Tuhan katakan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu luar biasa saudara. Amin. Dulu saudara, bangsa Israel mencari Tuhan betapa susahnya. Mereka harus mempersembahkan korban saudara. Mereka mau masuk ke bait suci dan juga harus melalui imam untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab Tuhan saudara berdiam di dalam tabut suci. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci atau maha kudus saudara. Betapa susahnya. Tapi hari ini saudara, saya mau katakan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Artinya begini saudara, ada potensi-potensi yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ada hal-hal besar yang Tuhan akan kerjakan saudara. Yesus Kristus ada dalam diri kita. Bait Roh Kudus itu berbicara tentang tempat Allah berdiam. Tempat Allah bersemayam saudara. Jadi saudara, kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Saudara tidak perlu jauh-jauh cari Tuhan. Tuhan, di manakah engkau berada? Gitu saudara. Aduh saya mau cari Tuhan ke gereja dulu deh. Tidak perlu saudara. Saudara sudah menjadi bait Roh Kudus. Ketemu Tuhan dalam diri saudara sendiri.
Nah, saudara, kenapa saya katakan kita harus punya relasi? Satu hal yang saya tahu, saudara, Tuhan taruh dalam hati kita untuk selalu dekat dengan Dia, yaitu dalam hati kita. Ya, kita bisa, saudara, untuk berinteraksi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan setiap hari, saudara, day by day, setiap hari, setiap waktu, saudara. Dan Tuhan mau, saudara, kita terus mempotensikan, menggali dalam diri kita, saudara, potensi-potensi yang besar. Sebab begini, saudara, Tuhan ada. Dan Tuhan mau begini, saudara, itu dibangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Saya bersyukur, saudara, di tempat ini, saudara, saya selalu tekankan, saudara, bahwa kita ini bukan karena hebat kita loh, saudara. Bukan. Bukan karena ada yang si A, si B, saudara. Saya berani katakan kekuatan kita hanya karena hubungan kita dengan Tuhan. Hanya karena doa, amin. Hanya karena, saudara, ada doa yang dinaikkan. Saudara, kita banyak mendengar bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Namun banyak orang, saudara, kehilangan nafas seperti zombie yang hidup. Tapi, saudara, tidak ada nafas hidup, tidak ada kehidupan. Karena apa? Tidak ada doa. Makanya, saudara, saya mau berdiri di tempat ini, saudara, di gereja ini, untuk berdoa dan berdoa, saudara. Nanti kita akan tingkatkan doa. Ya, ada yang ngusul, saudara, ya, doa tengah minggu kita akan lakukan. Nanti kita akan banyak berdoa di tempat ini. Ya, mungkin konsepnya kita rubah. Namun saya percaya begini, saudara, kalau kita bangun hubungan dengan Tuhan lebih akrab lagi, maka akan semakin besar, saudara, hal-hal yang besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab otoritas ini diberikan oleh sang sumber otoritas. Saudara tidak akan punya otoritas tanpa saudara diberikan otoritas. Seperti halnya kepolisian, saudara, jabatannya sama. Dia tidak petantang-petantang, saudara, bintang 2 datang ke teritorialnya Jatim, saudara, kemudian dia nyuruh sana sini, enggak bisa, saudara. Dia harus tunduk, saudara, kepada pemimpin yang ada, yang diberikan otoritas tadi, saudara. Nah, makanya begini, saudara, ayo kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Setiap saat, setiap waktu, dan jangan pernah jemu-jemu, saudara, untuk berdoa. Berdoa seperti sesuatu yang membosankan, saudara. Tetapi saya percaya, saudara, ketika kita bangun terus, maka menjadi gaya hidup kita. Dan kalau jadi gaya hidup, saudara, maka mujizat juga akan menjadi sesuatu yang nyata, benar-benar nyata terjadi setiap hari dan setiap hari. Amin. Haleluya. Nah, saudara, otoritas diberikan oleh lembaga, seorang yang memiliki posisi yang lebih tinggi. Dan hubungan khusus, sifatnya situasional, ya, dan relasional. Ya, ada relasi situasional begini, saudara. Kalau saudara sudah dipakai Tuhan, saudara punya hubungan dengan Tuhan, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Karena Tuhan bisa cabut itu, saudara, ya. Ini anakku kok sombong banget gitu, ya. Otoritas dicabut, saudara. Ya, anakku rajin doa tapi kok tambah sombong. Makanya, saudara, jangan yang rajin-rajin, saudara, jangan pernah menghakimi yang tidak rajin. Kalau beritahu boleh, ya. Kalau beritahu boleh. Nah, karena sifatnya situasional dan relasional. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka saya yakin otoritas itu akan semakin nyambung. Ya, semakin Tuhan berikan dan semakin dipercaya oleh Tuhan. Ada beberapa tingkatan kepercayaan. Yang pertama, saudara, orang percaya. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah orang kepercayaannya Tuhan. Jadilah bukan hanya orang percaya. Jadilah bukan hanya orang yang dipercaya oleh Tuhan, tapi menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Dan saya yakin, saudara, kalau saudara naik ke level seperti ini, saudara punya hubungan intim akrab dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil, saudara, bagi orang-orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Seperti halnya Petrus bisa berjalan di atas air, saudara. Orang yang Lazarus, saudara, bangkit dari antara orang mati, ya. Dan saudara, itu terjadi, saudara. Saya yakin, saudara, gereja ini Tuhan masih kerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Cuman satu hal, jangan sombong dan bangun hubungan terus dengan Tuhan. Bangun terus, saudara. Saya bersyukur ada teman-teman yang terus mengingatkan tentang doa. Dan bukan berarti, saudara, dia sombong, bukan, saudara. Tapi ini penting, saya juga terus mengingatkan, saudara. Di mimbar ini saya ingatkan, ayo doa, bangun relasi. Sebab ini berkaitan dengan otoritas yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan juga, saudara, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, tanpa kita sengaja, ada impartasi kasih, ada impartasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, ku nyanyi haleluya,
nyanyi kuasa Tuhan mengalir. Urapan Roh Kudus bekerja tanpa saudara sadari. Dan itu akan menguatkan saudara. Dan itu juga akan menolong bisnis, usaha, dan pekerjaan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, Roh Kudus sebagai sumber otoritas dan kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tadi pagi saudara saya katakan, ini kisah Pasal Rasul 1 ayat 8. Tadi pagi saya katakan begini saudara. Ada banyak orang saudara tujuan untuk dia menjadi orang percaya, dipakai dalam pelayanan dan lain sebagainya saudara. Hanya tujuannya urapan gitu saudara. Wah saya ingin dipakai Tuhan saudara. Tapi lupa saudara, sebenarnya saudara, Tuhan mau ketika engkau meminta kepada Roh Kudus dan Roh Kudus turun ke atas kehidupanmu, kehidupanmu berubah. Amin. Kehidupan kita berubah saudara. Tujuan atau proyeksi kita saudara untuk menjadi orang percaya bukan soal kuasa itu tadi, bukan. Itu hanya tanda, itu hanya sarana supaya orang lebih mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak terlalu bangga saudara, karena saya beberapa waktu saya bersaksi bagaimana seorang, sudah banyak kesaksian juga ya. Dan beberapa waktu lalu saya doakan orang seberang saudara yang lama tidak mengandung, tidak bisa punya anak saudara, berapa tahun, dan saya diminta untuk doakan, dan orang itu saudara tidak lama hamil saudara. Dia mengandung dan dia sukacita saudara, dia katakan Pak Pendeta terima kasih. Saya tidak terlalu bangga dengan hal itu saudara. Saya bangga kalau Yesus dengan cara itu diperkenalkan dengan orang itu saudara. Amin. Saya bangga saudara kalau dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Bukannya saudara bangga dengan kuasa-kuasa. Karena ada banyak orang begini, Pak saya datang ke gereja Pak, wah luar biasa saya diurapi, saya bersukacita. Saudara pikir keluar wajah saudara bersinar, kemudian orang takut kepada saudara. Itu hal sepele saudara saya katakan. Yang Tuhan mau saudara datang di tempat ini, keluar dari tempat ini, saudara menjadi berkat. Amin. Saudara nampak perubahan hidup saudara. Amin. Perubahan hidup kita semuanya. Orang-orang saudara melihat, oh kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Dan aku juga melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Dan aku juga ingin mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau. Karena di sana dikatakan, kamu akan menjadi saksiku saudara. Kamu akan memberikan contoh representative of Christ Kingdom saudara. Gereja kita ROCK ya, representative of Christ Kingdom. Kita perwakilan kerajaan Kristus. Artinya begini saudara, kita harus membawa warna sorga di muka bumi ini. Amin. Kita harus membawa saudara apa yang di sorga, yaitu damai sejahtera saudara. Kuasa daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan hadir di tengah-tengah bumi ini. Di Bondowoso khususnya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya secara cepat saja saudara, yang kedua begini yang Tuhan taruh dalam hati saya begini saudara. Tuhan ingin agar kita tahu otoritas yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah memenangkan jiwa. Saudara nanti baca ayatnya di rumah. Saudara, satu hal, setiap orang saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus tadi, kemudian diberikan kuasa, dia pasti saudara rindu orang lain diselamatkan. Amin. Jangan dulu jauh-jauh ya, orang terdekat saudara. Amin. Suami, istri, anak-anak saudara. Saya kemarin juga bagikan bahwa kita punya tugas masing-masing. Berkeluarga pun saudara bukan hanya sekadar membangun rumah tangga, tidak. Tetapi juga menyelamatkan istri kita yang mungkin belum tahu, yang mungkin masih belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih terbatas pengetahuannya, pengenalannya akan Tuhan. Beritahu mereka saudara, menangkan mereka saudara. Saya bersyukur saudara di tempat ini. Ada orang-orang yang begitu care saudara kepada orang-orang yang lama sudah tidak ke gereja. Kocinsi ya, saya sebut nama Kocinsi, maaf ya. Itu bukan dorongan biasa saudara. Itu dari Roh Tuhan. Amin. Yang ingin begini saudara, aduh kok mereka tidak mau kenal Tuhan. Ini keselamatan loh. Yang dipikir kok masalah gitu kan. Masalah itu alat yang dipakai iblis untuk menghalangi hubungan kita dengan Tuhan sebenarnya. Kok mau gitu saudara, digoda oleh iblis. Kok mau masuk dalam perangkap iblis. Saudara yang kasih Tuhan, ayo kita hari ini juga punya kerinduan untuk memenangkan jiwa. Amin. Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya saudara. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang saudara yang diberikan otoritas, dia pasti punya kerinduan untuk memenangkan orang-orang di sekeliling kita, memberitahu yang tidak tahu, ya, memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang kemudian mengusir setan saudara, ya. Saudara, ada otoritas yang Tuhan berikan. Ini tidak ditemukan saudara di kepercayaan lain, ya. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Saya banyak dalam pelayanan saya saudara, karena sekolah kehidupan saya di Batam, ya, maka saya saksikan apa yang saya di Batam saudara. Satu kali saudara saya pernah bakar jimat seseorang yang saya layani, dia seorang yang kepercayaan lain. Kemudian Tuhan taruh hikmat dalam diri saya, kamu tanam sesuatu pasti di rumah ini. Betul Pak, di mana? Di depan. Saya bilang bongkar, ambil. Ada tulang babi saudara, ya, dengan bungkusan-bungkusan itu saudara. Dan apa yang terjadi saudara, saya ambil, saya bawa ke sekretariat kantor saudara, saya bakar. Besoknya saudara, salah seorang asar datang kepada saya, Pak Herman, enggak apa-apa. Loh kenapa? Ternyata dukunnya marah, dia bilang gitu saudara. Tahu bahwa jimatnya itu dibakar. Terus Pak Herman enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Loh kenapa? Memangnya kenapa? Oh itu dukun terkenal loh Pak, dia bilang gitu. Pejabat-pejabat datang ke sana loh Pak, hati-hati loh Pak. Wah saudara, saya punya Tuhan yang lebih besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kemudian menyembuhkan penyakit dan lain-lain saudara. Saudara akan diberikan kuasa untuk ini saudara. Saudara kalau ada yang sakit jangan buru-buru datang ke pendetanya. Ya haleluya. Ayo saudara mulai bertindak, mulai belajar. Ya, dalam nama Yesus, aku menolak segala sakit penyakit ini. Aku patahkan setiap siasat iblis. Aku perkatakan kesembuhan. Saudara, saya yakin saudara, otoritas itu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir begini saudara ya, mulai kendalikan perkataan kita. Kenapa saya sisipkan ini? Karena ini berbicara tentang kuasa. Saudara, dalam setiap perkataan kita saudara, itu mengandung kuasa yang keluar, apalagi orang-orang percaya. Nah, 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, saudara. Nah, saudara, saya melihat saudara banyak orang-orang saudara hari-hari ini generasi yang sudah kacau balau, saudara. Karena apa, saudara? Yang terjadi pertengkaran orang tua, perselisihan, kata-kata yang tidak membangun muncul saudara. Dan secara tidak langsung saudara, itu terdengar dalam telinga anak-anak kita. Jangan salahkan saudara, kenapa anak-anak kita saudara bermasalah dalam hal jiwanya. Karena apa? Mereka mendengar sesuatu yang buruk. Kamu bodoh, kemudian apalagi suami istri bertengkar, mulai kata-kata kebun binatang keluar saudara dan lain sebagainya. Saudara, ini kita harus perhatikan mulai sekarang saudara. Karena apa? Karena ini sangat penting. Ya, hati-hati dengan perkataan kita. Siapa yang mau mencintai hidup, dia harus melihat dan melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai apa saudara? Lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saya cepat saja saudara. Nah, ada namanya Masaru Emoto. Nah, ini seorang ahli ya dari Jepang saudara. Dia mengadakan penelitian ya. Dia luar biasa sekali saudara. Menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi indah ya. Dan mengagumkan apabila mendapat reaksi positif di sekitarnya. Misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Hore, haleluya, keren dan lain sebagainya. Ternyata ketika itu diucapkan di depan air gitu ya. Maka air itu membentuk satu kristal-kristal yang indah. Nanti kita akan lihat gambarnya. Nah, namun partikel kristal ini, air ini terlihat menjadi buruk.
dan tidak sedap dipandang mata apabila mendapat efek negatif di sekitarnya seperti kesedihan, ya, bencana dan lain sebagainya. Nah, kita lihat saudara bersama-sama. Wow. Saudara, makanya orang-orang Israel itu pinter-pinter saudara. Sejak kecil mereka sudah diajar untuk mendengar, bahkan sejak dalam kandungan ya, lagu-lagu klasik. Nah itu kalau lagu Mozart saudara, itu airnya itu kristalnya, partikelnya seperti ini ya. Keren ya, ada kembangnya tertata rapi saudara. Kemudian Imagine, John Lennon, siapa tahu lagu ini. Imagine all the people. Ya itu yang seusia saya tahu ya. Kok Ajo tahu itu, kok Ajo. Love saudara. Love ini partikelnya seperti ini. Kemudian peace. Thank you. Nah, seperti ini saudara. Nah, ini bahaya saudara. I kill you. Jadi tidak karu-karuan saudara ya. Saudara, tahukah saudara? Tubuh kita ini 70% dari air. Secara tidak langsung saudara. Ketika ada mengotokan kamu goblok, kamu jahat, kamu bodoh, maka saudara, yang muncul partikel buruk seperti ini tidak berbentuk kacau balau saudara. Tapi kalau katakan kepada anak kita, hei kamu ganteng ya. Wah saudara ini ya. Oh kamu luar biasa, kamu cantik, kamu hebat. Maka saudara, anak itu saudara, karena tubuh kita 70% partikel dari air ini saudara, maka dia akan membentuk sesuatu yang indah. Adrenalin positifnya saudara mulai muncul. Dan dia saudara memiliki kehidupan yang jauh lebih lega lagi. Saya yakin itu saudara. Ini penelitian ilmiah saudara. Saudara ayo belajar. Pergunakan perkataan kita dengan baik mulai hari ini. Kalaupun ada yang bandel saudara, nasihati dia dan bilang begini saudara, kamu itu baik orangnya. Kalaupun anak kita saudara mungkin belum pandai, malas belajar, bilang nak kamu ini rajin sebenarnya nak, ayo mulai belajar. Nak kamu ini pintar, nak kamu ini punya potensi, nak kamu ini luar biasa. Ucapkan itu saudara. Haleluya. Siapa di sini belum punya anak? Ayo saudara, ucapkan dulu saudara ya. Ucapkan itu semuanya saudara. Karena ini penelitian ilmiah. Dan ini sangat penting dan sangat berkaitan. Makanya saudara, seluruh kebenaran itu milik Allah. Ya, seluruh kebenaran milik Allah. Jangan sampai ini dicuri oleh iblis. Dan Tuhan mau saudara, otoritas dan kuasa itu mengalir dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal yang lain, bukan hal-hal yang negatif. Pastikan perkataanmu itu mengandung kuasa yang baik buat anak-anakmu, buat suamimu, buat generasimu, buat orang-orang di sekelilingmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo pemain musik saya undang ke depan. Kita akan pujikan tadi ya, ku diberi kuasa ya. Kita semangat hari ini sebab ada otoritas, ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi begini saudara, Tuhan mau ya hari ini berbicara tentang the source of authority. Tuhan ingin kita memiliki relasi yang intim, akrab dengan Tuhan. Semakin akrab ya, semakin intim dengan Tuhan saudara. Kemudian Tuhan ingin kita agar otoritas tahu otoritas yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Memenangkan jiwa, menyembuhkan orang sakit saudara, mengalahkan dan mengusir kuasa-kuasa kegelapan, dan kemudian mulai mengendalikan perkataan kita. Ayo katakan kanan kirimu, ayo mulai perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal positif, hal-hal kebenaran. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ayo kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita sama-sama saudara. Yeah, yeah. Ayo semangat ya. Amin. Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau beri
otoritas dan kuasa diberikan bagi anak-anaknya. Haleluya. Mari pujikan bersama-sama. Ku diberi kuasa, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersama. Mari sekali lagi katakan, bila Allah, haleluya, bila Allah ada bersamaku, siapa aja. Ayo semuanya sama-sama, sungguh besar, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai ku berdiri. Jangan ada yang goyah hari ini, amin. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merah, terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Dan sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, sungguh besar kasih kuasa-Mu dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, oh, terpujilah Engkau Raja, segala. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Amin. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Berikan paling meriah buat Tuhan kita, tepuk tangannya. Mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu, Bapakku bersyukur untuk anak-anak-Mu Bapa. Terus kerjakan Tuhan karya keselamatan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami akan naik ke dalam level yang lebih tinggi lagi dalam kerohanian kami. Pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami yakin ketika kami bangun hubungan dengan Tuhan, otoritas kuasa itu diberikan dalam kehidupan kami. Ketika kami hadapi masalah, ketika kami hadapi sakit penyakit dan pergumulan apapun, baik dalam bisnis, keluarga, rumah tangga, pendidikan, Tuhan akan nyatakan kuasa bekerja dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, jamah umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati kami. Sepulang juga kami dari tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan berikan otoritas dan kuasa. Kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Layakan kami. Kami tahu Bapa, Kau akan menguduskan setiap anak-anak-Mu Bapa untuk masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Berada satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, melainkan seizin daripada Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kepada kami, penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah ketika kami menikmati tubuh dan darah Kristus, kami merasakan apa yang Engkau derita, apa yang Engkau korbankan kepada kami. Sehingga tidak ada yang kami banggakan. Semuanya Tuhan, karena Engkau. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya penyertaan-Mu, penyertaan-Mu
saya undang bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu ya Tuhan, kami perlu anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Kami menghargai dan menghormati apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib, menderita, teraniaya. Seharusnya kami yang dikutuk, kami yang digantungkan atau dipakukan di kayu salib. Namun Engkau gantikan kami semuanya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah ketika kami mengadakan perjamuan ini bukan rutinitas. Mengingatkan kami kembali siapa diri kami sebenarnya. Mengingatkan kami kembali bahwa ada yang menyelamatkan kami. Dan terlebih dari itu, Tuhan akan berikan kami otoritas dan kuasa mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Saudara dengar firman Tuhan. Malam sebelum Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Ketika saudara mengangkat cawan ini, Tuhan selalu ingatkan bahwa dosa-dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan juga tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran, sebab Dia sudah membuang dosamu ke tubir laut yang paling dalam. Dan tahukah saudara, hidup yang baru sudah kau dapatkan. Hidup yang penuh dengan pengharapan sudah kau dapatkan. Masa depan yang indah. Bahkan Tuhan katakan, aku masih menyediakan hal-hal besar, jauh lebih besar dari hari ini, jauh lebih luar biasa dari hari ini. Kami mengimani semuanya itu Tuhan, sebab darah yang tercurah ini memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami menerima anugerah yang besar Tuhan, untuk kami juga melakukan hal-hal yang besar, yaitu otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sesudah itu Dia mengambil cawan dan mengucap berkat. Dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita letakkan cawan dan mulai buka tangan di hadapan Tuhan. Terima anugerahnya. Setiap perjamuan yang kita lakukan, Tuhan ingatkan selalu dan selalu. Masih ada kesempatan. Selagi kita hidup, selagi kita bernafas, selagi kita ada, Tuhan masih berikan kesempatan. Anugerah Tuhan tercurah hari ini Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah. Haleluya, oh, haleluya,
Mari adakan hubungan lebih erat lagi, lebih intim dengan Tuhan. Dan nikmati persekutuanmu dengan Tuhan hari ini, sembah Dia. Jangan lihat kanan kirimu, sembah Dia. Antara engkau dengan Tuhan, sembah. Katakan terima kasih. Aku bersyukur. Aku berterima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Namun biarlah ini Tuhan masuk dalam hati kami. Dan kami pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Hadir dalam rumah tangga kami. Hadir dalam pekerjaan kami. Hadir dalam studi kami. Hadir juga dalam bisnis kami Tuhan. Dan kami bawa otoritas dan kuasa itu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati. Katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan saudara. Ya, saya lupa. Setiap awal bulan, ya, saya bertanggung jawab untuk mendoakan saudara. Karena di awal bulan di minggu ini, kita akan juga sekaligus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan saudara ya. Percaya saudara, kita hanya melakukan firman Tuhan. Saya bacakan dulu dalam Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, tahukah saudara siapa yang menabur itu yang menuai? Amin. Tidak mungkin saudara orang menabur, saudara yang menuai. Artinya begini saudara, Tuhan itu sebenarnya tidak perlu duit kita, ya. Yang perlu itu adalah pekerjaan Tuhan, ya. Jadi ketika saudara menabur, itu tujuannya bukan buat Tuhan, buat kita. Amin. Kita yang menabur, maka kita lah yang menuai, ya. Kita yang mencucurkan air mata, menabur sambil menangis saudara, maka kita juga akan menuainya, ya. Dan percaya saudara bahwa ketika Tuhan berfirman, Dia pasti akan mengendapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini ada yang mengembalikan persepuluhan dan juga menabur ucapan syukur, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini berdoa untuk setiap jemaat-Mu Bapa, yang dalam kesempatan hari ini mengembalikan persepuluhan. Biarlah Tuhan firman-Mu terjadi, mereka akan hidup di bawah langit yang terbuka, dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada persediaan makanan untuk rumah Tuhan, ada persediaan juga untuk banyak hal Tuhan yang masih banyak harus dilakukan di tempat ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan menjalankan, Engkau akan menggenapi firman-Mu, bahwa anak-anak-Mu akan hidup di bawah langit yang terbuka. Demikian juga dengan yang membawa korban syukur. Kami percaya taburan kami itu akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang menabur pasti akan menuai. Terpujilah nama-Mu. Kami akan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan saudara untuk menabur dan mengembalikan persepuluhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
selamanya. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus paling. Ayo semangat. Amin. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Amin. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Sekali lagi ya. Ayo para orang tua. Dampingi anak-anaknya yuk. Doakan. Amin. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita doakan anak-anak kita. Saudara mungkin teringat anak yang ada di rumah, cucu-cucu juga yang ada di luar kota. Biar Tuhan menjamah mereka semuanya. Bapak, aku bersyukur dengan generasi yang ada di tempat ini. Mereka akan terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa kebenaran itu yang akan menuntun kehidupan mereka Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, berkemenangan, punya masa depan yang luar biasa, yang termanis, terindah, terbaik bagi mereka semuanya. Dan aku berkati mereka dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Ayo. Kita akhiri. Ayo angkat kedua tanganmu. Mari kita akhiri ibadah ini. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Dibuat Tuhan berhasil usaha bisnis dan pekerjaanmu, studimu. Dan apapun yang kau kerjakan dalam tanganmu dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini sebab ada otoritas dan kuasa mengalir. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.